Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Novianda Armaini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Informatika. Dan kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Bang Justin. Mungkin kami akan bertanya bagaimana sih cara proses dari ini di Tanka ini, Bang. Mungkin Abang sudah berapa lama jadi ini? Kalau jadi fotografernya terbilang baru, masih sekitar mungkin sebulan mungkin. Cuman sebelum jadi fotografer ini sudah sering main ke sini. Cuman mulai resminya itu sebulanan. Nah, gitu teman-teman. Jadi mungkin Abang tahu nggak Tanka ini sudah berdiri berapa lama gitu? Kalau tidak salah sekitar mungkin dari tahun 2015. Iya. Cukup lama ya teman-teman. Siapa sih yang tidak kenal Tanka? Oke. Mungkin layanan apa saja yang tersedia nih Bang? Yang kami tahu itu kan kayak yearbook, foto wedding ataupun foto angkatan. Nah, mungkin Abang bisa jelaskan secara kompleks gitu. Kalau kita sendiri di sini terbagi dari 3, yaitu ada family, foto group, sama foto wisuda. Yang paling banyak ya tentu kalau kita di studio foto family sama foto wisuda sama foto angkatan grup kan terkadang. Cuman selain itu kita juga ada wedding, self foto, satu lagi sama juga yang mungkin teman-teman sering dengar yaitu yearbook gitu. Nah, cuman kalau secara keseluruhan yang paling tetap sama ini yaitu yearbook gitu. Karena kan udah dikenal orang dari lama. Nah, Tanka Studio memiliki yearbook yang sangat bagus nih teman-teman. Kebetulan kami dari SMK juga pernah nih, ya. Nah, jadi siapa target pelanggan studio nih Bang? Mungkin yang kami tahu kan, jadi sekarang tuh anak muda atau Gen Z tuh udah pada jadi tren tuh foto studio gitu kan. Mungkin ada yang kayak dari yang tua, yang ini gitu. Kalau kita sendiri tentunya yang namanya studio itu mencakup semua kalangan. Jadi yang mau foto family itu terpaut dari usia milenial sampai yang muda, yang tua, yang termasuk yang Gen Z dan Gen Alpha pun juga sering sini gitu. Jadi ya mencakup semua kalangan. Mungkin akan ditanyakan oleh teman saya lagi yaitu Cici. Baik Bang, kami akan oper ke Cici. Ini peralatan apa yang digunakan untuk pemotretan biasanya? Kalau kita di studio itu biasanya pakai kamera itu Sony A72 karena kamera A72 itu udah cukup untuk di studio di ruangan. Noise-nya juga bagus, nggak pecah, kualitas gambarnya juga bagus. Terus kita didukung dengan lighting. Lighting tersendiri kita ada berbagai macam tipe, cuman yang paling sering kita pakai saat ini itu lighting AB400 Pro. Nah, biasanya kita pakai teknik bouncing ke atas. Terus kalau misalnya teknik bouncingnya nggak cukup, baru kita pakai softbox biar cahayanya merata ke seluruh ruangan. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau misalkan dari di lapangan nih Bang, kayak contohnya di luar lapangan gitu, kamera apa yang Abang gunakan? Kalau di lapangan sendiri mungkin Sony A72, EOS kamera Canon EOS R sama Sony A74 yang biasa dipakai teman-teman juga kan untuk foto di lapangan. Kemudian lighting softbox pasti termasuk standnya juga termasuk lightingnya AB400 Pro atau AB600 biasanya. Kemudian juga biasa pakai properti kan tergantung tema dari buku tahunannya. Jadi teman-teman di lapangan tuh biasanya nanti kita siapin properti yang terkait dengan tema yang didukung. Jadi pas ketika pemotretan itu cocok dengan tema. Banyak ya teman-teman. Pasti ya, karena Tanka ini udah termasuk fotografer yang udah banyak fotografer yang ini yang menurut saya ya mungkin sudah sangat berpengalaman. Jadi mungkin akan dilanjutkan dengan Cici lagi. Bagaimana proses pemotretan dilakukan biasanya?
Kalau pemotretan itu dilakukan biasanya melalui tentu misal kalau di studio dimulai dari kliennya datang, kliennya ketemu kita dulu fotografer, kemudian kita fotografer terus nanya dulu ini paketnya apa, kebutuhannya untuk apa. Karena kalau fotografernya nggak tahu kebutuhannya untuk apa nanti posenya itu kita biar nggak bisa dimaksimalkan. Ketika fotografernya udah tahu posenya untuk apa, kebutuhan fotonya untuk apa, jadi kita bisa maksimalin di pose dialektiknya. Tergantung kalau pemotretan itu biasanya tergantung dari paketnya. Ada yang 20 menit, ada yang sejam, ada yang setengah jam di studio. Baik, bagaimana studio menerima dan mengatur pemesanan? Kalau ini pertanyaannya menarik ya Kak. Karena bisa kita itu sehari kalau contoh di hari wisuda kemarin, contohnya kemarin di UIN itu karena jadwalnya padat. Kita biasanya ngatur itu sejam. Misal contoh pertama kita ngatur bookingan dulu. Dia kliennya mau booking jam berapa? Misal jam 1. Tapi ternyata di jam 1 itu sudah ada klien, kita tawarkan ke jam 2. Jadi nggak ada bentrok nih dari jam 1, jam 2, jam 3 sampai nanti terakhir jam 7 malam. Bahkan mungkin kalau di hari wisuda itu biasanya kita bisa pulang sampai jam 10 malam. Karena ada biasanya klien yang punya keluarga besar sampai 40 orang. Itu kita letak di paling terakhir. Karena kalau kita letak di tengah-tengah lagi padat nggak bisa nanti, nggak cukup waktunya. Karena kadang kemarin kita rekrut itu sekitar 50 orang dari Kampar. Itu kita sampai jam 10 baru pulang. Itu foto wisuda. Iya. Biasanya ngatur itu kalau melalui pesanan itu melalui admin untuk bookingan, cuman bisa langsung datang. Cuman direkomendasikan si booking dulu. Karena bisa nggak biar satu kita ketahui kebutuhan fotonya untuk apa. Yang kedua biar kliennya nggak nunggu lama. Nanti mau tahu jamnya ada yang bentrok. Nah kalau datang langsung kan biasanya nunggu lama nanti keburu capek karena nggak bisa cara kan istirahat. Mungkin kalau misalkan di kami melalui DM IG itu tuh Tanka nerima nggak Bang? Gitu. Nerima dari DM IG, DM dari WA. Biasanya itu melalui DM IG nanti diterusin ke WA. Baru admin kita yang mulai ngechat untuk jadwalnya apa. Nanya kebutuhannya juga untuk apa. Baik, mungkin yang selanjutnya akan bertanya yaitu Dani. Kepada Dani, saya persilahkan. Saya akan bertanya nih Bang, berapa kisaran harga layanan foto di sini di Tanka ya? Karena tergantung kebutuhannya juga untuk apa, terus paket yang diambil apa. Biasanya itu berkisar dari antara range 200 sampai 300 yang paling bawah. Makin meningkat tergantung kebutuhannya, tergantung durasi jamnya, kemudian tergantung proses cetaknya, mau karyanya yang mana, biasanya gitu. Faktor yang menentukan harganya naik atau enggak. Selain itu mungkin pas foto sih, pas foto ada juga sekitar range 30. Nah apa nih Bang? Apa pelayanan yang paling banyak diminati nih? Kalau layanan sendiri kita kan itu yang paling banyak dan utama itu yearbook. Karena kita sendiri yearbook sudah sampai ke beberapa daerah dari Riau, ada di Duri, ada di Rengat, sampai kemarin ke Medan juga. Kemudian yang paling banyak selain yang yearbook itu foto wisuda. Foto wisuda sama foto grup biasanya. Apalagi kalau misal musim KKN, nah biasanya seminggu itu full foto grup KKN semua. Paling sering sih itu, paling diminati. Nah, bagaimana cara studio mempromosikan jasanya Bang? Kalau kita sendiri di sini
tentu ada tim konten kreatornya. Jadi biasanya konten kreator ini bertugas membuat video promosi, termasuk mengelola sosmed. Jadi untuk updatean terbaru foto, updatean terbaru di story Instagram, itu nanti ada satu orang yang untuk konten kreator. Makanya itu yang membuat konten kita tuh terus update. Karena dia terus yang membuat. Nah, ini Bang, pertanyaan yang terakhir Bang. Tantangan apa yang sering dihadapi studio Tangkan? Kalau ini dari pribadi ya, karena kan dari aku kan tim fotografer di studio. Kalau aku sendiri itu jam biasanya pas foto wisuda. Jadi karena jamnya mepet-mepet, kita memprioritaskan klien karena kita tahu ini klien bangun jam 3 subuh untuk make up dari wisuda sama keluarganya gitu kan. Kemudian gimana caranya supaya kliennya ini nggak nunggu lama tapi hasil fotonya maksimal. Itu kita sering, apalagi kalau sudah wisuda UIR UNRI itu bisa sehari 15 klien, jadi kita sempat keteteran. Nah, seringnya di situ. Nah, nggak makan. Kalau nggak makan disempet-sempetin, cuman paling kendalanya di situ. Paling solusi yang kita ada yaitu biasanya tim fotografernya yang biasa kan satu, kayak biasanya itu ditambah 2. Jadi sekali di jam yang sama langsung 2 klien untuk mempercepat waktu ya. Jadi ada kendala, ada solusinya. Mungkin memanage waktunya agak Iya, sulit. Tapi di kliennya banyak ini kan, yang berbeda-beda jamnya. Ada yang mintanya sore semua, ada yang maunya itu siang semua. Jadi admin kita tuh selalu berusaha supaya membagi waktu durasinya tuh pas gitu. Itu sih yang paling tantangannya sih. tapi mungkin solusinya pasti ada kan. Iya. Seperti itu. Nah, jadi kan kami di sini untuk observasi apa nih perasaan abang kami observasi. Kalau di observasi sendiri ya itu kan maksudnya udah sering sih. cuman ini mungkin sedikit berbeda karena pertanyaannya mencakup dari dalam studionya juga, karena kan biasanya itu hanya terkait dengan yearbook. Jadi teman-teman ini baru gitu, jadi ada pertanyaan-pertanyaan baru terkait tentang bagaimana manage waktu di studio, terus peralatannya apa gitu. Itu sih yang baru. Seperti itu teman-teman. Tapi mungkin boleh nggak bang kami minta izin produk abang gitu, kami itu dokumentasi Fotonya. foto atau yearbooknya ada nggak gitu? Yearbook di sini. Boleh. Di sini. Ya, boleh. Jadi mungkin segitu aja teman-teman. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bang Justin. Justin. Mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lagi sama aku. Nanti itu dulu.